Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Murzanita dengan NIM A1C317037 dari Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan fisika inti di bidang non-medis dan medis. Tema yang akan saya ambil yaitu radioisotop dalam bidang pertanian. Nah, saksikan terus ya penjelasan dari saya. Pengertian radioisotop. Radioisotop adalah atom yang terdiri dari kombinasi yang tidak stabil antara neutron dan proton. Menurut Mukhtaridi 2019, radioisotop adalah isotop suatu unsur yang bersifat radioaktif. Pada dasarnya, radioisotop sama dengan radionuklida. Hanya saja pada radioisotop terlintas pengertian susunan elektron yang mengelilingi inti. Radioisotop dapat terjadi secara alamiah atau sengaja yang dibuat oleh manusia dalam reaktor penelitian. Adapun sifat-sifat dari radioisotop, yang pertama yaitu radioisotop memancarkan radiasi manapun dia berada dan mudah dideteksi. Radioisotop ibarat lampu yang tidak pernah padam, senantiasa memancarkan cahayanya. Radioisotop dalam jumlah sedikit sekalipun dapat dengan mudah diketahui keberadaannya. Nah, yang kedua, laju peluruhan tiap satuan waktu atau radioaktivitas hanya merupakan fungsi jumlah atom radioisotop yang ada, tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan baik temperatur, tekanan, pH, dan sebagainya. Yang ketiga, intensitas radiasi ini tidak bergantung pada bentuk kimia atau senyawa yang disusunnya. Nah, yang keempat, radioisotop memiliki konfigurasi elektron yang sama dengan isotop lain, sehingga sifat kimia yang dimiliki radioisotop sama dengan isotop-isotop lain dari unsur yang sama. Sedangkan yang kelima, radiasi yang dipancarkan, utamanya radiasi gamma, memiliki daya tembus yang besar. Selanjutnya yaitu radioisotop yang digunakan dalam bidang pertanian. Nah, ada 3 unsur yang dapat digunakan dalam bidang pertanian. Yang pertama yaitu fosfor 32. Fosfor 32 adalah radionuklida dari fosfor. Nukleon fosfor 32 terdiri atas 15 proton dan 17 neutron. Satu neutron lebih banyak dibandingkan isotop umum dari fosfor yaitu fosfor 31. Fosfor 32 hanya terdapat dalam jumlah sedikit di bumi karena mempunyai waktu paruh singkat yaitu 14,29 hari sehingga meluruh dengan cepat. Fosfor 32 disintesis dari penyinaran sulfur 32 dengan neutron yang cukup cepat seperti ditunjukkan oleh reaksi tersebut. Nah, yang kedua yaitu nitrogen 15. Nitrogen 15 adalah isotop stabil langka dari nitrogen. Isotop ini digunakan dalam pertanian dan riset kedokteran, misalnya dalam eksperimen Michelson-Stahl untuk menetapkan sifat dari replikasi DNA. Nitrogen 15 juga digunakan dalam melacak senyawa mineral nitrogen, khususnya pupuk, dalam lingkungan ketika dikombinasikan dengan menggunakan label isotop lain. Yang ketiga yaitu kobalt 60. Nah, kobalt 60 adalah radionuklida sintesis dari kobalt dengan waktu paruh 5,2714 tahun. Nah, kobalt 60 ini diproduksi secara buatan dengan aktivitas neutron dari isotop CO59. CO60 meluruh melalui peluruhan beta menjadi isotop stabil nikel 60. Nukleus nikel yang aktif memancarkan 2 sinar gamma dengan energi 1,17 dan 1,33 sehingga persamaan reaksinya dapat ditulis sebagai berikut. Adapun kegunaan utama dari kobalt 60 yaitu yang pertama sebagai pelacak kobalt dalam reaksi kimia, yang kedua sterilisasi peralatan kedokteran, yang ketiga sumber radiasi untuk radioterapi medis, yang keempat sumber radiasi untuk radiografi industri, yang kelima sumber radiasi untuk sterilisasi, yang keenam sumber radiasi untuk penyinaran makanan dan penyinaran darah, yang ketujuh sumber radiasi untuk penggunaan laboratorium mutagenesis.
Adapun manfaat dari radioisotop dalam bidang pertanian yaitu yang pertama, efisiensi pemupukan. Yang kedua, untuk pembentukan bibit unggul. Yang ketiga, penemuan tanaman varietas baru. Yang keempat, pengendalian hama serangga. Yang kelima, pengawetan makanan. Yang keenam, radioisotop dalam proses fisiologi pada tanaman. Yang ketujuh, iridiasi bibit. Yang kedelapan, mengontrol predator insekta atau serangga. Nah, yang pertama yaitu efisiensi pemupukan. Nah, penelitian ini dilakukan dengan cara memberi label pupuk yang digunakan dengan suatu isotop seperti nitrogen 15 atau fosfor 32. Pupuk tersebut kemudian diberikan pada tanaman dan setelah periode waktu dilakukan pendeteksian radiasi pada tanaman tersebut. Pupuk fosfat yang berlabel P32 dapat dipakai untuk mengetahui tentang pemupukan seperti tempat pemupukan, contohnya jarak yang terbaik dari batang, lama perjalanan pupuk dari saat pemupukan sampai diserap oleh akar, batang, dan daun, kapan pemupukan yang efektif beberapa hari sebelum atau sesudah penanaman, dan jumlah pemupukan. Nah, yang kedua itu pembentukan bibit unggul. Dalam bidang pertanian, radiasi gamma dapat digunakan untuk memperoleh bibit unggul. Sinar gamma menyebabkan perubahan dalam struktur dan sifat kromosom sehingga memungkinkan menghasilkan generasi yang lebih baik. Misalnya, gandum dengan umur yang lebih pendek. Selain sinar gamma, fosfor 32 atau P32 juga berguna untuk membuat benih tumbuhan yang bersifat lebih unggul dibandingkan induknya. Radiasi radioaktif ini ke tanaman induk akan menyebabkan ionisasi pada berbagai sel tumbuhan. Nah, ionisasi inilah yang menyebabkan turunan akan mempunyai sifat yang berbeda dari induknya. Kekuatan radiasi yang digunakan diatur sedemikian rupa hingga diperoleh sifat yang lebih unggul dari induknya. Yang ketiga yaitu penemuan tanaman varietas baru. Mutasi tanaman atau untuk menemukan varietas unggul, salah satu cara untuk mendapatkan rangkaian sifat yang baik yaitu dengan mengubah faktor pembawa sifat atau gen. Perubahan gen yang dapat menyebabkan perubahan sifat makhluk hidup dan diwariskan disebut mutasi. Nah, sinar radioaktif yang biasanya digunakan untuk mutasi adalah sinar gamma yang dipancarkan dari radioaktif kobalt 60. Contohnya adalah padi atau mita dan kedelai muria. Seperti diketahui, radiasi pengion mempunyai kemampuan untuk merubah sel keturunan suatu makhluk hidup termasuk tanaman. Yang keempat yaitu pengendalian hama serangga. Untuk memberantas hama serangga, sejak lama para petani menggunakan insektisida kimia. Tetapi akhir-akhir ini insektisida kimia dirasakan menurun keefektifannya karena munculnya serangga yang kebal terhadap insektisida. Nah, salah satu metode yang mulai banyak digunakan untuk menggantikan insektisida dalam mengendalikan hama adalah teknik serangga mandul. Teknik serangga mandul dilakukan dengan mengiradiasi serangga menggunakan radiasi gamma yang untuk memandulkannya. Serangga jantan mandul tersebut kemudian dilepas dalam jumlah besar pada daerah yang diserang hama. Apabila mereka kawin dengan serangga betina, maka tidak akan dihasilkan keturunan. Dengan melepaskan serangga jantan mandul secara berulang, populasi hama serangga akan turun secara menyolok. Selanjutnya yaitu pengawetan makanan. Pada teknik pengawetan dengan menggunakan radiasi, makanan dipapari dengan radiasi gamma berintensitas tinggi yang dapat membunuh organisme berbahaya, tetapi tanpa mempengaruhi nilai nutrisi makanan tersebut dan tidak meninggalkan residu serta tidak membuat makanan menjadi radioaktif. Teknik iradiasi juga dapat digunakan untuk sterilisasi kemasan. Di banyak negara, kemasan karton untuk susu disterilkan dengan iradiasi. Nah, adapun manfaat sinar radioaktif dalam pengawetan makanan adalah
Yang pertama, menghambat pertunasan pada beberapa bahan makanan, misalnya bawang, kentang, jahe, kunyit, dan kencur. Yang kedua, memperpanjang masa simpan beberapa hasil pertanian segar, misalnya menunda kematangan buah. Yang ketiga, mengurangi bakteri-bakteri pembusuk daging. Yang keempat, membebaskan kuman-kuman atau sterilisasi rempah-rempah. Yang kelima, mengendalikan kuman-kuman penyebab penyakit dan kuman-kuman parasit yang ada dalam makanan. Selanjutnya yaitu radioisotop dalam proses fisiologi pada tanaman. Nah, tingkat keradioaktifan pada bagian-bagian tanaman selain ditentukan dengan jalan mencacah, dapat juga dilakukan dengan teknik autoradiografi dengan bantuan film X-ray. Contohnya seperti unsur fosfor radioaktif P32 yang diberikan ke dalam media kultur air tanaman tertentu dapat dilacak dengan diamati perilaku kimia dan biologinya dengan bantuan alat pencacah. Yang kedua, penentuan radioaktif pada tanaman dengan teknik autoradiografi dapat mencakup beberapa tahap pengerjaan, yaitu yang pertama, potong dan pisahkan bagian atas tanaman atau tanpa akar yang telah menyerap unsur P32 untuk beberapa saat. Kemudian bagian tanaman itu dipres pada karton lalu dikeringkan sampai tak mengandung unsur air. Selanjutnya, sampel tanaman tersebut kemudian ditutup dengan sehelai film X-ray dan biarkan untuk beberapa saat dalam kamar gelap. Nah, setelah itu film X-ray dicuci, akan terlihat gambar proyeksi tanaman pada film. Semakin hitam warna bagian tanaman pada film, semakin besar tingkat kandungan unsur radioaktif di situ. Pada gambar positif, film X-ray positif, tampak keadaan sebaliknya. Semakin putih warna bagian tanaman, semakin besar akumulasi unsur radioaktif di situ. Selanjutnya yaitu iradiasi bibit. Nah, bibit yang diradiasi dengan sinar X atau gamma memberikan sifat positif, yaitu pertumbuhannya menjadi lebih baik. Radiasi dapat diberikan dengan kobalt 60 berkekuatan 1-2 kCi. Jika berlebihan dapat menimbulkan kematian. Yang terakhir yaitu mengontrol predator insektas atau serangga. P32 atau CO60 dalam COCl2 dapat dipakai untuk meneliti imigrasi dan pembiakan serangga. Larutan COCl2 yang disuntikkan pada serangga dalam dosis tertentu membuat serangga masih dapat hidup 6-8 bulan. Pengamatan dengan detektor ternyata serangga bergerak lebih kurang 1 km tiap hari dan sekitar 10 km dalam semusim. Lalat hijau dapat menularkan suatu virus tertentu pada tanaman. Untuk mengetahui penyebaran lalat itu digunakan P32. Ternyata P32 dapat bertahan dalam lalat hijau dan mencari cara mengatasinya yang efektif. Beberapa serangga setelah diberi radiasi gamma menjadi steril sehingga populasinya berkurang. Adapun dampak negatif dari radioisotop dalam bidang pertanian, menurut Salirawati DKK 2007, penggunaan radioisotop dalam kehidupan terutama bidang kedokteran, pertanian, industri, dan hidrologi, meskipun penggunaan radioisotop bermanfaat bagi kehidupan, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi manusia, antara lain terjadi kerusakan sel badan, kerusakan genetis atau kemandulan dan kelainan keturunan, dan kerusakan sel-sel lain seperti kanker darah dan mata katarak. Nah, selain itu, dampak negatif dari radioisotop yaitu radiasi zat radioaktif dapat memperpendek umur manusia. Yang kedua, radiasi zat radioaktif terhadap kelenjar-kelenjar kelamin dapat mengakibatkan kemandulan dan mutasi genetik pada keturunannya. Yang ketiga, radiasi zat radioaktif dapat mengakibatkan terjadinya pembelahan sel darah putih sehingga mengakibatkan penyakit leukemia. Dan yang terakhir, cukup sekian penjelasan mengenai penerapan fisika inti di bidang non-medis dan medis, yaitu dengan tema radioaktif dalam bidang pertanian. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.